Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak 11 UTKP. Kembali lagi sama saya di mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan dari minggu lalu, yaitu masih membahas pada KD 1, ruang lingkup kehumasan. Jadi karena waktu daring kemarin ada keterbatasan waktu, jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya bahas ulang sedikit, lalu ada tambahan sedikit materi dari saya. Yang pertama yaitu kemarin sudah dibahas sejarah humas, lalu ada definisi, fungsi, aspek, proses, dan manfaatnya. Sejarah sudah kita bahas di minggu kemarin yang waktu daring itu ya. Lalu untuk definisi humas itu sendiri, yaitu usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dari pengertian ini, humas itu sendiri mempunyai 4 ciri utama humas. Yang pertama yaitu adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah atau timbal balik, feedback. Lalu ada sifatnya yang terencana, berorientasi pada organisasi atau lembaga, dan sasarannya adalah publik. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi humas. Minggu kemarin juga sudah saya jelaskan, yaitu ada 4 itu ya. Fungsi humas itu sendiri ada melaksanakan hubungan ke dalam, hubungan keluar, melakukan pembinaan, dan menyelenggarakan kerjasama. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dari humas itu sendiri. Yang pertama yaitu aspek layanan. Aspek layanan ini tujuannya untuk menemukan dan menarik klien baru, memelihara dan mempertahankan orang-orang perusahaan yang sudah dimiliki. Jadi aspek layanan ini untuk pelayanan sebuah organisasi itu sendiri. Contohnya yaitu bersikap ramah tamah terhadap klien. Klien di sini yaitu pihak luar. Lalu ada aspek komunikasi. Untuk aspek komunikasi ini mengandung timbal balik atau dua arah. Contohnya, sebelum melakukan pengumuman, public relation harus melibatkan pembuat kebijakan kunci untuk menerima reaksi dan umpan balik. Intinya untuk aspek komunikasi ini yaitu adanya sebuah timbal balik dari klien itu sendiri. Lalu yaitu ada aspek kesetiaan, ada produktivitas, dan ada etika dan normal. Untuk aspek etika dan moral ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Akan ada profesi kode etik sebuah humas. Selanjutnya yaitu proses humas. Yang pertama ada fact finding. Fact finding ini merupakan langkah pertama dari program humas.
Langkah pertama ini apa aja, Bu? Yang pertama yaitu pencarian fakta, pencarian data atau informasi yang mendukung program humas itu sendiri. Yang kedua yaitu planning. Tahu kan planning itu apa? Planning itu perencanaan atau merencanakan untuk pengambilan keputusan sebuah humas. Selanjutnya yaitu communicating atau communication. Communication itu merupakan tahap komunikasi atau pelaksanaan kegiatan sebuah humas. Dan yang terakhir yaitu evaluating atau evaluation, yaitu mengevaluasi, merupakan tahap evaluasi dalam proses sebuah humas. Lanjut yang terakhir yaitu manfaat humas. Manfaat humas itu sendiri ada 4, sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, atau kalian nanti kalau masih bingung tentang manfaat humas bisa dibaca lagi pada LKS kalian sendiri halaman 17. Jadi, berdasarkan pengertian, fungsi, aspek-aspek humas, manfaat, dan semuanya tadi yang sudah saya jelaskan pada regulasi bidang kehumasan pada pertemuan kali ini, bukan berarti kegiatan humas itu banyak menggelar konferensi pers atau mengundang wartawan demi membuat citra baik. Namun, humas dituntut, sekali lagi, saya tekankan humas dituntut untuk membuat simbol komunikasi. Simbol komunikasi ini berupa apa, Bu? Simbol komunikasi ini berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari komunikasi verbal pada sebuah komunikasi. Untuk kegiatan verbal pada humas ini, contohnya yaitu yang pertama, menulis artikel, proposal, presentasi, dan lain-lain. Ini merupakan contoh kegiatan verbal. Untuk contoh komunikasi non-verbal bisa berupa open house, presenter, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup ini yang saya sampaikan. Tugasnya berhubungan dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Akan saya berikan pada Google Classroom. Untuk kodenya bisa dilihat di deskripsi video YouTube pertemuan ini. Saya tunggu untuk gabung di Google Classroom-nya sekarang juga dan menggunakan namanya masing-masing sesuai absen. Terima kasih untuk waktunya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.